Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiko Maria dengan NIM 221011938, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 5G. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Dividen merupakan pembagian laba kepada para investor saham, di mana hasilnya dibagikan berdasarkan banyaknya keuntungan serta jumlah investor. Selain itu, dividen juga bisa diartikan sebagai pembagian laba kepada pemegang saham yang didasarkan pada banyaknya saham yang dimiliki. Jadi, jika perusahaan yang sahamnya dimiliki mengalami laba, seseorang akan mendapatkan keuntungan berupa dividen. Nominal dividen yang akan didapatkan pastinya berbeda, tergantung jumlah kepemilikan saham. Dua macam kebijakan dividen yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, dividen saham. Dividen saham adalah pengembalian yang diberikan dalam bentuk saham. Jumlah saham untuk investor disesuaikan dengan banyaknya lembar saham punya investor. Dengan begitu, jumlah saham investor pun bertambah. Dividen saham adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan, bukan dalam bentuk uang tunai. Ini berarti pemegang saham menerima tambahan saham perusahaan sebagai pengganti pembayaran tunai. Dividen saham seringkali diberikan sebagai strategi untuk mempertahankan likuiditas perusahaan sambil memberikan manfaat kepada pemegang saham dalam bentuk kepemilikan tambahan dalam perusahaan tersebut. Lalu di sini terdapat beberapa kelebihan dalam dividen saham. Yang pertama yaitu konservasi kas. Dividen saham memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kas yang lebih tinggi karena dividen diberikan dalam bentuk saham tambahan, bukan uang tunai. Lalu yang kedua, pertumbuhan investasi. Pemegang saham dapat menggunakan saham tambahan tersebut untuk memperluas portofolio investasi dalam perusahaan tanpa harus mengeluarkan uang tambahan. Lalu yang ketiga, fleksibilitas bagi pemegang saham. Dividen saham memberikan pemegang saham pilihan untuk menjual saham tambahan tersebut untuk mendapatkan uang tunai atau mempertahankan sebagai bagian dari investasi jangka panjang. Lalu ada juga kekurangan dari dividen saham. Yang pertama yaitu ketidakpastian nilai. Nilai saham tambahan yang diterima sebagai dividen bisa bervariasi, tergantung pada harga pasar saat dividen tersebut tidak tahu nilai pastinya akan diterima. Lalu yang kedua, kurangnya likuiditas. Penerima dividen saham mungkin mengalami kesulitan dalam mengonversi saham tersebut menjadi uang tunai jika dibutuhkan daripada dividen dalam bentuk uang. Lalu yang ketiga, tidak sesuai preferensi penerimaan. Bagi beberapa pemegang saham, menerima dividen dalam bentuk saham mungkin tidak sesuai dengan preferensi mereka, terutama jika mereka mengharapkan pendapatan tunai reguler. Lalu kebijakan dividen yang kedua yaitu dividen tunai. Dividen tunai adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham sebagai bagian dari laba yang telah dihasilkan. Ini memberikan pengembalian langsung kepada pemegang saham yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan seperti investasi lain, membayar tagihan, atau pengeluaran pribadi. Dividen tunai merujuk pada bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk pembayaran uang tunai. Keputusan untuk membayar dividen tunai biasanya diambil dalam rapat Dewan Direksi setelah melihat kinerja keuangan perusahaan. Dividen tunai ini merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk memberikan pengembalian langsung kepada pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan mereka. Lalu ada beberapa kelebihan dari dividen tunai. Yang pertama yaitu pengembalian langsung. Memberikan pengembalian secara langsung kepada pemegang saham tanpa harus menjual saham mereka. Yang kedua, pendapatan tambahan, yang dimana menjadi sumber pendapatan tambahan bagi para investor. Yang ketiga, itu fleksibilitas. Memberikan fleksibilitas kepada pemegang saham untuk menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan seperti reinvestasi, membayar tagihan, atau investasi lainnya. Yang keempat yaitu stabilitas. Dividen tunai dari perusahaan yang stabil dapat menjadi indikasi kestabilan perusahaan.
Yang kelima, sinyal positif. Dividen yang terus diberikan bisa menjadi sinyal positif tentang kinerja perusahaan yang baik. Lalu di sini juga terdapat kekurangan dari dividen tunai. Yang pertama yaitu keterbatasan pertumbuhan. Dividen tunai bisa mengurangi dana yang tersedia untuk investasi kembali ke perusahaan yang dapat membatasi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Lalu yang kedua, pengurangan likuiditas. Pembayaran dividen tunai bisa mengurangi likuiditas perusahaan jika dana tersebut seharusnya digunakan untuk investasi atau kebutuhan mendesak lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ketergantungan pasar, di mana dividen tidak dijamin dan bisa berfluktuasi tergantung pada kinerja perusahaan dan keputusan manajemen. Lalu yang terakhir, pengurangan nilai saham. Kadang-kadang pembayaran dividen tunai bisa membuat harga saham turun jika diinterpretasikan sebagai kekurangan rencana perusahaan untuk pertumbuhan masa depan. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, alasan yang pertama yaitu untuk menghemat kas karena ada kesempatan investasi yang lebih menguntungkan. Namun, hal ini dapat mengecewakan shareholder akan adanya kesempatan investasi di masa yang akan datang. Lalu alasan yang kedua yaitu pembagian dividen saham tidak akan mengubah jumlah modal perusahaan, tetapi hanya terjadi perubahan pada struktur modal. Lalu ada juga alasan fleksibilitas keuangan, di mana memberikan dividen saham membantu perusahaan untuk menjaga likuiditasnya sambil memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Sekian jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.